Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua yang masih ada di rumah saja ya? Sayang sekali pada pembelajaran kali ini kita tidak bisa belajar di ruang kelas seperti biasanya. Belajar bersama-sama, kalian ramai, saya menerangkan, kalian abaikan, saya menjelaskan, tidak kalian hiraukan. Jadi kangen sama kenakalan kalian. Gimana? Sudah bosan nggak di rumah? Sudah bosan ya? Sekarang kalian tahu kan bahwa bagaimana enaknya sekolah, bagaimana enaknya bertemu dengan teman-teman di sekolah, belajar bareng. Tapi karena masih ada pandemi gini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena masih ada pandemi yang sudahlah, nggak usah kalian pikirkan, itu bukan tugas kalian. Tugas kalian adalah belajar dan tetap menjadi pintar, karena masih banyak cara untuk belajar dan banyak cara untuk menjadi pintar. Oleh karena itu Pak Misbah buatkan video pembelajaran kali ini tentang babnya adalah perpangkatan dan bentuk akar. Dalam tujuan pembelajaran perpangkatan dan bentuk akar kali ini, yang pertama adalah yang pertama itu tentang bagaimana cara mengubah suatu bilangan menjadi suatu bilangan pangkat atau menjadi bilangan menjadi perpangkatan, dan bagaimana cara menyelesaikan perkalian suatu perpangkatan, bagaimana cara mengidentifikasi atau menyederhanakan bentuk akar, dan bagaimana cara mengidentifikasi sifat-sifat perkalian. Dan ada satu lagi yang terakhir, yaitu tentang bagaimana cara mengubah suatu bilangan menjadi notasi ilmiah dan sebaliknya. Itu adalah bab pada pembelajaran kali ini. Ini yang untuk kelas 9 ya, untuk kelas 9. Kalian kan mau ada ujian, jadi belajarnya harus ditingkatkan. Langsung saja ke ruang pembelajaran saya, di ruang kerja saya. Biasanya saya di sini untuk membuat suatu video pembelajaran. Sekarang waktunya ke pembahasan materi ya. Yang pertama adalah kita bahas tentang bentuk umumnya perpangkatan. Bentuk umum perpangkatan. Bentuk umum suatu perpangkatan adalah A kali A kali A sampai titik dikali A sampai sebanyak N. Nah, nanti tulisannya begini: A kali A kali A kali A N sampai ke AN. Ini adalah atas, maksudnya gini, sebanyak N. Nah, sebanyak N ini adalah sebanyak N. Nah, contohnya gimana Pak? Contohnya seperti ini: 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa? Nah, bagaimana bentuk perpangkatannya Pak? Nah, di sini bisa kita lihat 2 dikali 2 dikali 2, ada berapa sih 2-nya? Berarti kita tulis di sini dulu 2. Atasnya berapa pangkatnya? Karena di sini ada 1, 2, 3, menjadi berarti 2 pangkat 3. Nah, kalau seandainya negatif Pak, bagaimana? Kita coba lagi. Sama dengan, berarti karena negatif 2 ada 3, kita tuliskan di sini negatif 2, pangkatnya berapa? Pangkatnya di sini ada 3, berarti pangkatnya adalah pangkat 3. Negatif 2 atau negatif 2 pangkat 3. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama sudah tercapai. Sekarang tujuan pembelajaran yang kedua adalah
mengetahui hasil perpangkatan suatu bilangan. Jika Pak Arif mempunyai jangan 5 kali 5 kali 5 pangkat 3 maaf adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu berapa, Pak? Nah, di sini adalah bedanya di sini. Kita harus mengetahui berapakah nilai dari 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah berarti 5 kali 5 adalah 25 dikali 5. 25 kali 5 berapa? Adalah 125. Kalau negatif bagaimana, Pak? Oke, kita cari yang negatif. Yang min 5 dikali min 5 dikali min 5 berarti di sini adalah min 5 kali min 5 berapa? Nah, berarti ini adalah 25 kali min 5 berapa? Nah, kan di sini adalah min 5 pangkat 3 ya. Nah, berarti 25 dikali min 5 adalah min 125. Kok bisa sih, Pak? Ini 25, ini 25, kok nggak jadi negatif juga? Nah, tandanya kalau dikalikan lagi adalah kok menjadi hasilnya 125, tapi ada negatifnya di depan, Pak. Nah, untuk masalah negatif dan positifnya suatu perpangkatan nanti ada di video selanjutnya ya. Ini adalah tentang perpangkatannya saja, oke? Selanjutnya kita hapus dulu ini, hapus dulu ya, karena ini nggak cukup apa tulisnya, sayang kecil sekali, dapat pinjam lagi. Maaf, videonya banyak suara sepeda motor karena tempat pembuatan video ini ada di samping jalan besar. Wah, jadi rumah saya kota ya. Tapi hidupnya di desa. Oke, yang selanjutnya adalah kita bahas dulu tujuan pembelajarannya ketika adalah menyederhanakan bentuk akar. Tapi kita lanjutkan dulu aja ke sifat-sifat suatu perpangkatan. Oke, sekarang sifat. Habis ini. Sifat pangkat gitu ya. Sifat-sifat pangkat. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kok bisa sih, Pak? Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kok bisa, Pak? Nanti juga saya jelaskan. Yang ketiga ada A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi A pangkat M kali N. Yang keempat A per B pangkat N menjadi A pangkat N per B pangkat N. Nanti ada penjelasannya, santai, kalian nggak usah bingung. Meskipun belajar di rumah nanti kamu bisa paham. Itu kalau kalian belajar, kalau nggak belajar ya sama saja deh. Yang kelima sekarang. Yang kelima, ini suhunya panas sekali. Bentar, saya minum. Badan agak fit ini, tapi nggak apa-apa. Demi kalian saya buatkan belajar
video pembelajaran ini supaya kalian bisa belajar di rumah dan menjadi pintar, dan semoga-moga nilai ujian kalian semuanya baik semuanya. Oke, kalian harus belajar ya. Yang kelima ada A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana ini ya? Nanti kita cari. Yang keenam ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kok bisa? Ini sama aneh ya? Nanti kita jelaskan. Oke, sekarang kita bahas yang namanya pembuktiannya. Pembuktian. Di sini memang agak ramai. Itu ada teman-teman saya dan saya di sana. Karena ini memang kondisinya kan kalau nggak ramai kan nggak enak kan. Kemudian jangan ramai ya teman-teman, nggak apa-apa. Saya buat video. Gitu anak-anak. Oke, sekarang yang pertama A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah ini bagaimana berarti ini? Seandainya saya Pak Arif punya gini 2, Pak Misbah ya, karena saya kalau di SD dipanggil Pak Arif, kalau di SMP saya dipanggil Pak Misbah. Jadi saya punya 2 nama guru. Semangat ya. Tapi gelarnya cuma 1 SPD matematika. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Berarti kan kalau ini menurut ini kan ini berarti sama dengan ini dengan ini. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 2. Berarti gini, 2 dikali 2 dikali 2 pangkat. Nah ini kan ada, karena di sini ada 3, kita tuliskan di bawahnya ini 2 kali 2 kali 2 dikali lagi 2 kali 2, karena di sini 2-nya pangkat 2. Nah, sama dengan berapa? Kita jabarkan langsung lagi. Berarti kan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti yang di definisi tadi, A kali A sebanyak A sampai N berarti menjadi A pangkat N, karena pangkatnya itu tergantung berapa perkaliannya tadi. Karena di sini ada 2-nya ada 5, berarti di sini 2 dipangkatkan 5. Paham? Oke, sekarang yang kedua. Nah, yang di sini tidak saya hapus, jadi kalian tahu nantinya bagaimana. Asal mulanya tahu kalian itu. Itu tadi pembuktian sedang contoh buat kalian. Sebenarnya untuk pembuktian ini bukan ranah kalian, tapi nggak apa-apa. Ini buat ilmu kalian nggak bingung. Itu kondisi Pak, dari mana sih Pak? Tapi kan dengan ini kan kalian bisa tahu ya. Sekarang yang kedua, yang ini sekarang A pangkat M, ini tadi sudah ya, kita cari ini. Nah, sekarang yang kedua A pangkat M kali A, ini dibagi ya. Nah, ini dibagi oleh apa ini ya? Sudah dibagi oleh apa? Lah. A pangkat M menjadi A pangkat M min N. Dari mana kita cari lagi ini? Berarti ini gini deh. A pangkat M kan gini dibagi A pangkat N kan gini ya. Berarti gini ya. A dipangkatkan kali A sebanyak A M dibagi A kali A. Maaf sebentar, masih ada Valentino Rossi lewat. Kali A banyak A pangkat
ini kan begini. Awalnya begini. Contohnya dari mana? Kalian paham? Kalau ada contohnya kan ya. Kita pakai angka yang nggak usah besar-besar aja deh. Kita pakai angka 3. Karena saya suka yang ganjil dan Rasulullah juga suka yang ganjil. 3 kali 3 kali 3. Maaf, salah. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 6. Kebanyakan 3 pangkat 2 aja ya. Nah, kalau menurut dengan sifatnya ke sini berarti menjadi 3 pangkat 3 dikurangi 2 menjadi 3 pangkat 1 atau 3. Kalau disederhanakan ke bentuk ini menjadi 3 pangkat 3 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3. Kita coret ya. Das. Nah, menjadi 3 pangkat 1. Nah, disinilah asal usul rumus ini berada. Paham kan? Nah, untuk selanjutnya mungkin yang ini juga sama, nanti model pencarian rumusnya yang ini juga sama, lebih simpel lah. Nah, mungkin yang agak aneh buat kalian kan ini kan ya, yang 2 ini A pangkat 0. Maaf, minum dulu, panas. A pangkat 0 sama dengan 1 dan A pangkat negatif N sama dengan 1 per AN. Nah, dari mana? Ini yang agak asik kita cari. Oke, kita hapus dulu ini ya. Saya hapus dulu. Nanti kalau kalian mau lihat videonya ini, mau belajar, bisa di screenshot atau di skip. Kalau bukan di skip apa? Di pause. Oke, yang selanjutnya, yang pembuktian yang kelima. Pembuktiannya ini seperti ini. A pangkat 0 sama dengan 1. Y, tanda tanya besar kan buat kalian kan? Itu jika kalian nggak tahu dari mana asalnya. Panas sekali nih, untuk saya baru bikinnya. Nah, jika A pangkat 0 sama dengan 1, oke, jika punya ini A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N min N ya, seperti kembali ke rumus yang kedua. Nah, jika kita misalkan seperti ini, berarti kan A jika punya A pangkat 0, A pangkat 0 kan sama dengan A1 min 1. Berapa? A1 A pangkat 1 dikurangi 1 kan sama dengan A pangkat 0 kan? Nah, kita jabarkan yang ini. A pangkat 1 kita ubah ke pangkat A N dibagi A pangkat N. Nah, berarti A pangkat 1 dibagi A pangkat 1 berapa? Ya, jadi gini ya. A pangkat 1 dibagi A pangkat 1 sama dengan A per A sama dengan 1. Nah, dari sinilah asal usul rumus A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini jadi terbukti. Nah, yang kelima sudah terbukti. Paham? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalau kalian nggak tahu bisa WA saya atau mention di Twitter saya nggak apa-apa, atau di IG saya, atau komen di channel YouTube-nya nanti juga nggak apa-apa, santai aja. Nanti kalau kalian masuk saya gebleng lagi kok. Yang selanjutnya adalah yang pembuktian yang ke-6. Nah, bisa ini. Oh, sebetulnya mau
jangan habis dulu ya. Sekarang A pangkat negatif N sama dengan sama dengan 1 per A pangkat N. Ini juga tanda-tandanya besar. Why? Kenapa kok A pangkat negatif N jadi 1 per A pangkat N? Nah, jika kita carikan begini, jika paringnya min N plus N kan sama dengan 0. Berarti min N sama dengan 0 per N. Nah, ini ke sini menjadi 0 per 0 min N, ya kan? Oke. Kita masukkan ke ini. A pangkat N. Nah, di sini pangkat negatif N. Pangkat negatif N adalah 0 min N. A pangkat 0 min N. Nah, A 0 min N. Bagaimana caranya ini coba menjadi ke bentuk ini, Pak? Nah, kita pakai bentuk ini sama dengan sifat yang keberapa sih? Nah, ternyata bentuk ini sama dengan sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua adalah berarti ini A pangkat 0 dibagi A pangkat N. Menjadi kan berarti yang ini. A pangkat 0 berapa tadi? A pangkat 0 di sini ada ternyata 1, Pak. Nah, kita pakai sifat yang ke ini lagi. A pangkat 0 adalah 1 dibagi A pangkat N. Atau bentuknya menjadi seperti ini, 1 per A pangkat N. Dan ini juga asal mulanya rumus A pangkat negatif N sama dengan 1 per AN. Terbukti sudah. Nice. Nah, kalian sudah paham? Seperti yang Pak Arif katakan tadi, Pak Misbah katakan tadi. Kalau baca nanti bisa di pause, bukan pause real. Oh ya, sekarang misalnya contoh yang ini, contoh yang makan manis. Contoh ya, contoh semuanya. Ini buktiannya saya hapus menjadi tabel, menjadi papan tulis yang contoh saja. Contoh yang ketiga. 2 pangkat 3 pangkatkan 2 berarti 2. Nah, di sini M kali N berarti 2 kali 3 dikalikan 2 menjadi 2 pangkat 6. Oke, paham? Yang ini sekarang yang ini A pangkat 0 berarti ya mari 2 dipangkatkan 0 hasilnya berapa, Pak? Yang berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0. Nah, untuk 0 itu nanti kita bahas waktu tatap muka, atau kalau masih pandeminya masih panjang kita bahas saya bahas di video selanjutnya. Oke? Yang ke ini selanjutnya ini 2 dipangkatkan 3 berarti 1 per 2 pangkat 3. Oke, nice ya. Sudah, untuk sifat-sifat perpangkatan selesailah sudah. Nah, kita hapus dulu, kita masuk ke materi, maksudnya materi yang tentang bentuk akar. Karena pada bab ini penting ya, penting buat biasanya ini dalam ujian, karena kan kalian kelas 9 pasti keluar. Ini sederhana, kalau kalian nggak bisa mendapat nilai dari ini, waduh, emang sekali, meskipun ini hanya ada 2 nomor atau cuma 1 nomor saja. Karena yang lainnya belum tentu kalian benar. Ini yang sederhana, kalau nggak benar, eman-eman. Sekarang ke bentuk akar. Bentuk akar maksudnya ini adalah menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar seperti apa? Kan kalian sudah tahu akar itu gimana. Nah, kalau nggak ada tulisannya gini, berarti
ini berarti kan akar pangkat 2 dari A. Akar pangkat 2 dari A. Oke, artinya gini deh. Nah, sama dengan A. Oh, ini akar pangkat 2 dari A pangkat 2 sama dengan A. Nah, yang dimaksudkan bentuk menyederhanakan bentuk akar itu seperti ini. Nah, jika Pak Arif punya, Pak Misbah punya apa? Kalau gini guys, 25 adalah akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Kalau seandainya Pak Misbah punya 12, akar pangkat 2 dari 12 berapa? Ini bisa disederhanakan menjadi begini. Nah, berapa kali berapa sehingga bisa dikeluarkan dari bentuk akar. Nah, adalah akar. Nah, gini. Ini artinya sama dengan akar pangkat 4 dikali akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 4 itu berapa? Akar pangkat 2 dari 4 berapa? Adalah 2. 2 dikali akar 3. Nah, menjadi 2 akar 3. Inilah bentuk sederhana dari bentuk akar. Nah, ini ya begini saja sih bentuk sederhana untuk menyederhanakan suatu akar. Ada tambahan lagi adalah bentuk merasionalkan. Ini ya agak enak, seru ini merasionalkan akar ini. Waduh, kelihatan bro ini loh, karena ininya habis. Ini adalah merasionalkan. Itu yang merekam adalah teman saya. Juga guru matematika juga sama saya, tapi dia ada di kota, saya masih ada di agak pinggir kota lah, tapi bukan desa juga. Ya, sehingga Pak Arif punya akar 3 pangkat 2. Nah, ini bagaimana menyederhanakan atau bentuk merasionalkannya Pak? Menjadi akar pangkat 3 dikali 2 dikali akar pangkat 3 per akar pangkat 3. Nah, ini akar pangkat 3 per akar 3 kan 1, jadi enggak merubah nilai suatu bilangannya. Nah, menjadi gini deh. Berarti 3 per 2 akar 3. Kalau mengubah ini Pak gimana Pak? Kan nggak enak Pak kalau di sini ada di suatu penyebutnya ada akarnya. Oke, kita ubah yang ini. 3 per 2 akar 3. Nah, sama seperti tadi dikalikan penyebutnya. Kalau di sini karena yang mau berubah adalah pembilangnya, karena di atas ya pembilangnya. Kalau akarnya di bawah yang kita pakai adalah penyebutnya. Nanti dikalikan 2 per akar 3 per 2 per akar 3. Nah, menjadi ini kan sama dengan 1, jadi nggak masalah. Jadi 6 per akar 3. Jadi ini kan 2 akar 3, 2 kali 2 4. Ini akar 3 kali akar 3 berarti sama dengan akar 9. Akar pangkat 2 dari 9. Nah, bagian akar pangkat 2 dari 9 berapa? Akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Berarti 4 dikali 3 menjadi 12. Ini bisa dijalankan lagi nggak Pak? Bisa. Nah, di sini. Nah, menjadi 6 dibagi 12 berapa? Nah, dibagi 2 atau dibagi 6 bagi 6 1 dari 2 berarti menjadi 1 per 2 akar 3. Ya, selesai kan bentuk akar. Nah, sekarang yang terakhir adalah notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini sebenarnya yang penting adalah di saat kalian itu mata pelajaran fisika
dan kimia di sains lah. Kalau di sains itu memang dibutuhkan ini karena nanti ada dalam bakteri, bakterinya itu seperti apa, sangat kecil, mikro banget, dan bagaimana cara kalian menyederhanakan suatu bilangan tersebut. Nah, sekarang notasi ilmiah. Aduh, saya nggak bawa itulah masalahnya, nanggung ya, nggak apa-apa ya, tapi kelihatan kok ya, kelihatan. Oke mas, makasih. Jika suatu bakteri ukurannya adalah 0,00000 ini, 0,00003 milimeter ini sangat kecil memang bakterinya. Amoeba lah, seperti tiba-tiba amoeba, spermatozoid juga sangat kecil karena memang itu adalah sel. Jadi ukuran sel seperti ini. Berapa? Kita tuliskan 3 di depan. Nah, 3 nah, dikali, nah ini kita lihat ke depannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kali gini sih. Kalau 0,3 tidak aja ya. 0,3 berarti kan 3 dikali 10 pangkat min 1 atau 3 per 10. Berarti kalau ini berarti kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan berarti itu ada di belakang koma ada berapa angka? Ada berapa nol? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 kali 10 pangkat 5. 3 kali 10 pangkat 5. Nah, ini milimeter. Nah, ini berfungsi saat kalian mau memiliki suatu ya istilahnya bakteri atau sel. Gak mungkin kalian ya ini kalau pangkat cuma 5, kalau pangkatnya min 100 berapa nulisnya kalian? 0,0000000 sampai panjang 0,0000000 dan 3 pangkatnya 100. Di buku kalian akan sangat membuang uang, membuang space. Gunanya untuk menuliskan notasi ilmiah ini adalah kalian bisa menyederhanakan lah. Ya, di buku itu menghemat tempat. Oke. Nah, di sini kan bagaimana cara mengubah suatu notasi ilmiah menjadi suatu bilangan atau sebaliknya. Kalau ini diubah bagaimana, Pak? Nah, misalnya gini aja lagi, 3 kali 10 pangkat min 2. Kita tulisan gini saja. Berarti ini kan 3 dikali seperti yang tadi 10 pangkat min 2. Berarti dikali 1 per 10 pangkat 2. Sekarang ada matematis yang lewat. Berarti 3 per 100. Nah, kalau seandainya berarti kan kita tuliskan 0 di depannya. Kalau 3 kali ya 0,3 sama dengan 3 kali 10 min 1. Nah, kalau pangkat ini per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka, berarti 0,003. Nah, alhamdulillah semua materinya sudah saya terangkan. Ya maaf kalau agak kecepatan karena nanti kalau nggak cepat nanti di handphone saya nanti khawatir nggak muat memorinya, dan saat penguploadan sangat mempengaruhi juga saat di-upload ke YouTube-nya nanti. Nah, tapi nggak apa-apa nanti kalau kalian nggak kurang paham bisa kita bahas saat tatap muka. Kalau adanya juga bisa lewat WA saya juga, nggak apa-apa. Nanti di YouTube-nya bagaimana cara
saya tahu bahwa kalian sudah melihatnya. Nanti akan saya kasih tugas di bawah deskripsi YouTube saya, nanti akan ada link Google Form. Ini Google Form di sana itu adalah tentang penggarapan soal-soal tentang perpangkatan dan bentuk akademik. Jadi saya tahu mana yang sudah belajar dan mana yang belum belajar dari nilai yang ada di Google Form nanti. Itu saja yang bisa Pak Misbah terangkan untuk kalian semua. Jangan lupa kalau mau keluar nggak apa-apa karena masih ada pandemi ini, nggak apa-apa, tapi tetap itulah kata teman saya, tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker. Kalau jalan dengan pacarnya jangan dulu, video call aja ya. Yang ngerekam sampai tawa itu loh ya. Itu saja dari Pak Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.